Sobat tercinta, kembali lagi dengan jalan-jalan unik. Pada video kali ini, saya akan mengupas perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dan Kanjeng Ratu Laut Selatan. Sejarawan Universitas Oxford yang bernama Peter Carey dalam bukunya Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro, tahun 1785 sampai tahun 1855, seperti dikutip dari liputan6.com mengungkapkan, meskipun perang Diponegoro hanya berlangsung selama 5 tahun. Namun, perang itu menyebabkan 200.000 orang Jawa tewas, sepertiga dari penduduk Jawa terpapar oleh kerusakan perang, bahkan seperempat dari seluruh lahan pertanian yang ada rusak. Saat memasuki usia dewasa, Pangeran Diponegoro melakukan perjalanan laku lelana atau mengembara, dari daerah Tegalrejo ke pantai selatan Jawa, sesuai kebiasaan kaum ningrat pada saat itu. Sang pangeran ketika itu berusia 20 tahun, atau tepatnya pada bulan April tahun 1805. Sebelum berziarah ke pantai selatan, Diponegoro muda melakukan persiapan, dengan serangkaian kunjungan ke masjid-masjid, dan pesantren-pesantren di daerah Jogja. Diponegoro bahkan mengganti namanya menjadi Syekh Abdurrahim, selama melakukan perjalanan itu, supaya tidak dikenali orang. Setelah kunjungan ke berbagai pesantren selesai, kemudian Pangeran Diponegoro melakukan tirakat, serta tapa meditasi, bahkan menyepi dalam kehidupan. Peter Carey juga menjelaskan, babat Diponegoro, memberikan gambaran yang jelas bahwa sang pangeran berziarah ke beberapa tempat suci, yang sering dikaitkan dengan dinasti Mataram dan dianggap sangat keramat. Diponegoro mengikuti rute yang sudah ada ketika menuju pantai selatan. Dia kemudian singgah sejenak di Gua Siluman, lalu tinggal 2 malam di Gua Sigolo-golo, di tepi kiri Kali Opak di Kecamatan Gamelan, Gunung Kidul. Kedua gua ini, selalu dikaitkan dengan tradisi spiritual Jawa, dan sering dikunjungi oleh para elit istana, untuk bersemedi dan menyepi. Bahkan, Gua Siluman sering disebut sebagai bagian dari istana para lelembut, penguasanya adalah Dewi Pantai Selatan, Ratu Kidul. Pangeran Diponegoro lalu memasuki Gua Langse, serta memurnikan jiwanya hingga mencapai tahap tertinggi dalam meditasi. Beliau akhirnya didatangi Ratu Kidul, yang kemunculannya didahului oleh aura sinar. Tetapi, Pangeran Diponegoro sudah terlalu hanyut dalam semedinya, sehingga Ratu Kidul akhirnya sadar bahwa sang pangeran tidak bisa diganggu. Ratu pun memutuskan untuk mundur sementara, sambil berjanji suatu saat akan datang lagi. Pangeran Diponegoro kemudian menuju ke Parangtritis lalu tidur di Parangkusumo. Dalam perjalanan ziarah spiritual ini, Pangeran Diponegoro sering mendapat kontak dan penerawangan dengan ruh leluhur serta penjaga spiritual tanah Jawa. Seperti kejadian di Gua Songkamal, di sekitar selatan Yogyakarta. Dalam babat yang ditulis sendiri oleh beliau dikisahkan, Diponegoro yang sedang melakukan laku tirakat dikunjungi oleh wali legendaris tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Melalui suara gaib, Sunan Kalijaga memberikan pesan akan datang masa kehancuran Jogja dan awal runtuhnya Jawa alias wiwit bubrah tanah Jawi, dalam 3 tahun ke depan. Beliau lalu diperintahkan mengubah nama religiusnya dari Ngabdul Rahim menjadi Ngabdul Kamit dan diberi pesan juga, mendapatkan suatu tanda dalam bentuk sebuah anak panah bernama Sarutomo. Panah itu segera terlihat oleh beliau berupa kilatan cahaya yang menembus batu tempatnya tidur. Kemudian suara itu pun menghilang. Setelah lebih 20 tahun kemudian, waktu yang dijanjikan Ratu Kidul baru terwujud. Ketika itu perang Jawa sedang sengit-sengitnya berkecamuk. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya sedang berkemah di Kamal, di tepi suatu cabang Kali Progo. Kejadian itu kira-kira pada pertengahan Juli tahun 1826. Ketika itu Ratu Kidul berjanji akan membantu Pangeran Diponegoro melenyapkan orang-orang Belanda, dengan syarat sang pangeran meminta kepada Allah agar Ratu Kidul bisa menjadi manusia lagi. Akan tetapi permohonan itu ditolak Pangeran Diponegoro, dengan menyebutkan jika pertolongan hanya datang dari Sang Maha Kuasa. Peter Carey juga menulis, sebagai ratu dari dunia spiritual Jawa,
Ratu Kidul menjadi penanda bahwa Pangeran Diponegoro ingin memposisikan dirinya sejajar dengan Sultan Agung dalam rangka olah batin maupun kekuatan nyata selama Perang Jawa. Tetapi, sang pangeran juga mengedepankan tujuannya untuk mengangkat keluhuran agama Islam di seluruh tanah Jawa. Karena seorang Jawa Tulen, sang pangeran selalu merasa terpesona oleh kecantikan yang tidak pernah pudar dari sang dewi. Pangeran Diponegoro banyak mendapatkan inspirasi dari alam gaib, roh-roh leluhur. Selain itu beliau mengambil inspirasi pula dari ketaatannya sebagai seorang muslim tarikat Satariyah. Setelah itu di kemudian hari, sikap pangeran dianggap terlalu kejawen ini dipermasalahkan, yang menyebabkan hengkangnya Kiai Mojo dari barisan Panglima Ulama pendukung utama Laskar Diponegoro. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.